Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan yang ada di mind map ini mengenai perang salib. Baik, langsung saja. Yang pertama, sebab musabab ini. Ya, dari pendapat lain, ada yang mengatakan bahwa sebab musabab kejadian perang salib adalah bermula tersebarnya isu-isu di tengah masyarakat Kristiani Eropa bahwa The Holy Sepulchre akan dibakar. Sementara itu, Peter Amin menghembuskan isu bahwa para penziarah Kristiani di kota Yerusalem sering diganggu oleh orang-orang Islam. Namun, di balik isu-isu tersebut, sesungguhnya bahwa Eropa merasa sakit hati dan dendam terhadap kekuasaan Islam yang sudah merambah ke dunia Eropa sebagai mana telah dilakukan oleh dinasti Umayyah di Spanyol. Merambah ke benua Eropa, dan terlebih lagi karena kebencian mereka terhadap penguasa Turki Utsmani yang dianggap telah menghina dan menginjak-injak harga diri dan martabat bangsa Eropa dengan penduduk kota suci Yerusalem, kota suci bagi kaum Nasrani, dan semenanjung Balkan. Kobaran dendam kusumat yang tak terbendung lagi, Paus Urban II menyeru kepada dunia barat untuk melakukan perang suci bersama guna merebut dan membebaskan kota Yerusalem. Kemudian dalam buku Badriyatim dikatakan bahwa peristiwa penting dalam gerakan ekspansi yang dilakukan oleh Alp Arslan adalah peristiwa Manzikert tahun 464 Hijriah. Tentara Alp Arslan yang berkekuatan 15.000 prajurit mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 200 orang. Nah, peristiwa ini menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam. Kemudian, kebencian itu bertambah setelah dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis pada tahun 471 Hijriah dari kekuasaan dinasti Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir. Kemudian dari penguasa Saljuk menetapkan peraturan bagi umat Kristen yang ingin berziarah ke sana. Peraturan itu dirasakan sangat menyulitkan mereka. Untuk memperoleh keleluasaan berziarah ke tanah suci Kristen itu, maka Paus Urbanus berseru kepada umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci. Selain hal tersebut di atas, dalam buku Ajib Thohir, salah satu faktor kejadian perang salib adalah jalur perdagangan internasional itu yang terpenting. Dalam hal ini, Laut Tengah dikuasai oleh orang-orang Islam, lalu lintas pedagang Kristen dari kawasan Eropa tertentu terhambat. Jadi, dari perekonomiannya yang menjadi salah satu pemicu perang salib. Di lain pihak, kondisi kekuasaan Islam pada waktu itu sedang melemah, sehingga orang Kristen di Eropa berani untuk ikut ambil bagian pada perang salib. Ketika itu, dinasti di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan. Dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh. Kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyah. Situasi semakin diperparah karena tentangan segitiga antara Khalifah Fatimiyah di Mesir, kemudian Khalifah Abbasiyah di Baghdad, dan Amir Umayyah di Cordova. Dari situasi yang demikian mendorong para penguasa Kristen di Eropa untuk merebut satu persatu daerah kekuasaan Islam. Itu yang menjadi sebab musabab perang salib. Pembabakan penyerangan perang salib akan diulas dalam sub-sub ini berdasarkan pada sudut pandang Hiti, yakni 3 periode. Pada periode pertama terjadi pada 1009 sampai 1144 Masehi. Periode ini disebut dengan periode penaklukan. Perang ini diawali oleh seruan Paus Urbanus kepada jamaah Kristen untuk merebut Yerusalem dari tangan kaum Muslim. Dalam buku Hasan Ibrahim Hasan yang berjudul Tariq al-Islam, sebagaimana yang dikutip Supriyadi, awalnya gerakan ini hanya segerombolan rakyat jelata yang tidak memiliki pengalaman berperang, tidak disiplin, dan tidak mempunyai persiapan. Gerakan ini dipimpin oleh Pierre Hermit. Mereka lebih terlihat sebagai pembuat keonaran dibandingkan pasukan militer yang memang berniat menyerang. Kelompok ini
dapat dengan mudah diatasi oleh pasukan dinasti Saljuk yang dipimpin oleh Kilich Arosan. Kemudian pada tahun berikutnya datanglah kembali rombongan kaum Frank. Kali ini bukan sekedar rakyat jelata, pasukan ini merupakan pasukan militer yang telah terlatih berperang. Mereka kesatria dan pemanah yang dipimpin oleh komando militer berpengalaman tempur dari negeri-negeri tempat pertempuran. Pada tahun 1097, para tentara Salib mengalahkan pasukan Arslan dalam pertempuran Dorylaeum di pinggiran dataran tinggi Anatolia. Sebagaimana ditulis Al-Qalanisi yang dikutip oleh Karole, pada penyerangan ini pasukan Turki kalah total. Kemudian pasukan Salib berikutnya dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Gerakan ini merupakan tentara militer yang terorganisasi dengan rapi. Mereka berhasil menduduki kota suci Palestina pada 7 Juli 1099. Pasukan ini membantai umat Islam tanpa membedakan laki-laki dan wanita, anak-anak dan dewasa. Mereka juga membumi hanguskan bangunan-bangunan milik umat Islam. Sebelum mereka menduduki Palestina, mereka telah merebut Antalya Selatan, Tarsus, Anatolia, Aleppo, dan Edessa, juga merebut Tripoli, Suriah, dan Arei. Kemenangan pasukan Salib ini telah mengubah peta dunia Islam dan berdirinya kerajaan Latin Kristen di timur seperti kerajaan Baitul Maqdis di bawah pemerintahan Raja Godfrey, Edessa di bawah Raja Baldwin, dan Tripoli di bawah kekuasaan Raja Raymond. Selanjutnya periode yang kedua yang dilakukan pada tahun 1144 sampai 1192. Pada periode ini dinamakan periode reaksi umat Islam. Beberapa wilayah kekuasaan Islam yang direbut oleh kaum Salib membangkitkan kaum muslimin untuk menghimpun kekuatan untuk melawan kaum Salib. Di bawah komando Imaduddin Sangi, gubernur Mosul, kaum muslimin dapat merebut kembali Aleppo dan Edessa. Setelah Imaduddin Sangi wafat pada tahun 1146, posisinya digantikan oleh putranya Nuruddin Sangi. Pada masa kepemimpinan Nuruddin Sangi, beberapa kota yang berhasil dibebaskan diantaranya Damaskus 1147, kemudian Anatolia 1149, dan Mesir 1169. Kemenangan umat Islam pada Perang Salib kedua terdapat dipisahkan dari sosok pemberani, yaitu Salah al-Adin al-Ayyubi. Kemenangan kaum muslimin ini terutama setelah munculnya Salahuddin Yusuf al-Ayyubi di Mesir yang membebaskan Baitul Maqdis pada 2 Oktober 1187 telah membuat kaum Salib untuk mengirim ekspedisi militer yang lebih kuat. Ekspedisi ini dipimpin oleh raja-raja besar Eropa seperti Frederick I, kemudian Richard I, dan Philip II. Dari ekspedisi Salib ini dibagi beberapa divisi, sebagian menempuh jalan darat dan sebagian lagi menempuh jalur laut. Kemudian dari Frederick I yang memimpin divisi darat tewas ketika menyeberangi sungai di Armenia dekat kota Edessa. Sebagian tentaranya kembali dan sebagian lainnya melanjutkan perjalanan dipimpin oleh putra Frederick. Dan 2 divisi lainnya yang menempuh jalur laut bertemu di Sisilia. Mereka berada di sana selama musim dingin. Karena terjadi kesalahpahaman, akhirnya mereka meninggalkan Sisilia secara terpisah. Kemudian Raja Richard I menuju Siprus dan mendudukinya, kemudian melanjutkan ke Suriah, sedangkan Philip langsung ke Arset dan berhadapan dengan pasukan Saladin, sehingga terjadi peperangan sengit. Namun pada akhirnya pasukan Saladin memilih mundur untuk mengamankan Mesir. Dalam keadaan demikian, pihak Richard dan pihak Saladin sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan membuat perjanjian. Inti dari perjanjian itu adalah daerah pedalaman akan menjadi milik kaum muslimin dan umat Kristen yang akan berziarah ke Baitul Maqdis akan terjamin keamanannya. Selanjutnya periode ketiga pada tahun 1193 sampai 1291. Pada periode ini dikenal dengan periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran.
Hal ini disebabkan oleh ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan daripada motivasi agama. Dan pada periode ketiga ini muncul pahlawan wanita dari kalangan umat Islam yang bernama Shajar ad-Dur. Ia berhasil menghancurkan Raja Louis dari Perancis dan mampu menunjukkan kebesaran Islam dengan membebaskan dan mengizinkan Raja Louis kembali ke Perancis. Selanjutnya, dampak dibagi menjadi dua, yaitu dampak bagi dunia Eropa dan dunia Islam. Yang pertama, pada dunia Eropa, perang salib menimbulkan beberapa akibat penting bagi sejarah dunia karena membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Islam. Melalui milah, hubungan antara Barat dan Timur terjamin. Pengajuan orang Timur yang progresif dan maju pada saat itu menjadi daya dorong bagi intelektual Eropa Barat. Hal itu memerankan bagian yang penting bagi munculnya Renaissance di Eropa dan menambahkan kepentingan Eropa di lapangan perniagaan dan perdagangan. Sebagai hasil dari Perang Salib, orang Eropa dapat mempelajari dan memodifikasi beberapa temuan penting yang telah dihasilkan oleh orang Islam pada masa sebelumnya. Ini terutama lebih banyak berkaitan dengan masalah perdagangan, industri, seni, dan pertanian. Serta pada saat yang sama, kehadiran Barat telah mempengaruhi dunia Islam. Ornamen gereja berpengaruh terhadap seni gaya bangunan masjid, seperti terjadi pada Masjid Al-Nasr di Kairo. Hal ini membuktikan terjadinya difusi kebudayaan Barat dan Timur terjadi pada masa Perang Salib. Pada akhirnya, difusi tersebut telah menjadi landasan bagi kebangkitan Renaissance di Eropa. Kemudian, dampak bagi dunia Islam. Dunia Islam mengalami kemunduran dalam segala bidang kehidupan. Kejadian demi kejadian menimpa dunia Islam seakan-akan tidak kunjung berhenti, baik yang ada di Andalusia, Baghdad, Yerusalem, dan negara Islam lainnya. Gejala deklamasi dunia Islam di Andalusia dimulai sekitar abad 11 yang ditandai dengan perebutan kembali kota Toledo yang berada di Spanyol oleh Raja Alfonso dari Leon dan Castilla pada tahun 1085. Sementara di belahan timur ditandai dengan perebutan kekuasaan Abbasiyah oleh Turki. Mulai dari peristiwa-peristiwa inilah yang menandai titik balik dunia Islam dari keadaan sebelumnya. Mulai abad 11 dunia Islam mengalami berbagai macam krisis yang demikian parah, baik krisis keagamaan, politik, kenegaraan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Dan menurut ahli sejarah, krisis dunia Islam disebabkan ruh Islam hilang dari kehidupan mereka, khususnya di kalangan para penguasa. Islam tidak lagi dihayati sebagai suatu ajaran yang dapat merubah sikap dan perilaku. Islam tidak dijadikan kompas yang memberikan petunjuk ke mana dirinya harus melangkah. Setelah kondisi kemunduran Islam semakin diperparah lagi oleh bangsa-bangsa Eropa setelah bangkit dari tidurnya. Berbagai macam teknologi telah mereka temukan, termasuk teknologi yang berhubungan dengan perang. Melalui berbagai peralatan yang dimilikinya, mereka datang ke negeri-negeri Islam untuk menjajah, menjarah kekayaan, serta memurtadkan umat Islam dengan penuh kelicikan dan tipu daya. Walaupun umat Islam berhasil mempertahankan daerah-daerah dari tentara salib, namun kerugian yang mereka derita banyak sekali. Karena dunia Islam dilanda berbagai macam krisis, yaitu krisis keagamaan, politik, kenegaraan, sosial ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Dari kerugian-kerugian itu mengakibatkan kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Dalam kondisi demikian, mereka bukan menjadi bersatu tetapi malah terpecah belah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.